Kali ini saya akan mempraktekkan alat peraga untuk menulis anak SD kelas 3. Kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu subjek saya. Nama saya Aristia Mahbuba, kelas 3 SDN Pangpong. Ya, hari ini kakak akan memperagakan alat untuk menulis dan mengarang. Di sini ada sebuah gambar ya, Aris. Di sini ada sebuah gambar dan sebuah kalimat. Nah, sebelum itu kakak akan membacakan sebuah cerita terlebih dahulu. Di sini judulnya Melangitnya Layangan di Sore Hari. Jadi sore itu Raffi dan Putri pergi bermain layang-layang di sebuah taman. Raffi dan Putri kemudian menerbangkan layangan-layangan mereka bersama-sama. Lalu setelah menerbangkan layang-layang, kemudian Raffi dan Putri berlomba sampai lari ke ujung jalan di taman sambil memegang layangan yang mereka terbangkan tadi. Lalu Raffi berlari lebih cepat daripada Putri, sehingga Raffi lah yang sampai menang di ujung jalan tersebut gitu. Jadi Raffi yang memenangkan lomba lari tersebut. Selanjutnya saya akan mempraktekkan alat peraga ini dengan cerita yang tadi. Di sini terdapat sebuah gambar dan kalimat yang salah satu kalimatnya dihilangkan, beberapa kalimat akan dihilangkan. Lalu nanti adik Aris akan menyusun dan melengkapi kalimat-kalimat tersebut. Jadi yang dikosongi di sini akan dilengkapi nanti, jadi menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, lalu di sini ada sebuah potongan kata-kata. Ada 5 potongan kata-kata yang berisi layang-layang, memenangkan, memegang, terus lari, terus bermain. Jadi nanti kata-kata ini yang disusun oleh adik Aris untuk melengkapi kalimat cerita di sini. Dibaca terlebih dahulu ya. Dimulai di sini. Sore itu Raffi dan Putri Pergi, mana yang katanya cocok? Pergi bermain. Oh, bermain. Jadi ya. ditempelin. Nah, kakak bantu gini. Jadi kalimat Sore itu Raffi dan Putri pergi bermain layangan di sebuah taman. Selanjutnya Raffi dan Putri kemudian menerbangkan apa ini? Lagi menerbangkan apa? Layang-layang. Nah, terus ditempelin di sini, pakai paku. Nah, langsung menerbangkan layang-layang mereka bersama. Setelah menerbangkan layang-layang, kemudian Raffi dan Putri berlomba lari sampai ke ujung jalan di taman sambil apa? Di sini gambarnya Raffi dan Putri sambil apa? Sambil dibaca. Sambil dibaca ininya, kalimatnya. Apa yang dipilih? Memegang. Jadi dicentet, dimasukin di sini. Memegang layangan. Mereka terbangkan
Raffi berlari lebih cepat dari Putri, sehingga Raffilah yang sampai ke ujung jalan taman dan Raffi di antara kedua ini memenangkan sama lari. Mana yang cocok? Memenangkan. Dibaca. Memenangkan. Nah, terus centelin. Nah, terus memenangkan lomba lari. Di sini gambarnya lari. Tuh. Terus dicentelin. Dibaca dari sini. Memenangkan lomba lari tersebut. Nah, jadi sebuah kalimat. Tadi yang Adik Aris bikin dengan memilih puzzle-puzzle kata yang digantungkan di sini menjadi sebuah kalimat yang utuh dengan cerita sesuai dengan gambar yang di sini. Nah, Adik Aris udah menyelesaikan puzzle-puzzle kata ini menjadi sebuah kalimat yang utuh. Jadi, Adik Aris di sini baca kembali dari awal. Sore itu Raffi dan Putri pergi bermain layang-layangan di sebuah taman. Raffi dan Putri kemudian menerbangkan layang-layang mereka bersama. Setelah menerbangkan layang-layang, kemudian Raffi dan Putri berlomba lari sampai ke ujung jalan di taman sambil memegang layangan yang mereka terbangkan tadi. Raffi berlari lebih cepat dari Putri, sehingga Raffilah yang sampai ke ujung jalan taman dan Raffi memenangkan lomba lari. Jadi sudah selesai. Nah, di sini Adik Aris sudah selesai untuk melengkapi potongan-potongan kalimat di sini menjadi kalimat yang utuh berdasarkan dengan gambar yang ada di sini. Nah, sekarang Adik Aris baca tadi kalimat yang udah dibuat. Memetik. Putri memetik apel di kebun. Terus Kakak laki-laki Raffi menolong Putri memetik apel. Banyak. Raffi dan Putri yang memetik apel yang banyak. Manis. Yang memetik Raffi dan Putri buahnya manis. Topinya Putri berwarna kuning. Nah, udah jadi menjadi sebuah cerita kalimat itu berdasarkan gambar di sini. Nah, hari ini selesai praktek untuk memperagakan alat peraga menulis. Jadi Adik Aris sudah berhasil untuk
menyusun kalimat menjadi sebuah cerita yang utuh, dan yang dibaliknya sini juga sudah Aris sudah menyelesaikan untuk mengarang. Jadi bisa menyusun kalimat tadi dan membuat kalimat sendiri berdasarkan potongan kata sama sesuai dengan gambar tersebut. Jadi terima kasih Ade Aris sudah mau untuk ikut mengisi ini. Sekian, terima kasih. Bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati, perwakilan dari kelompok 2 DKB. Di sini saya akan menjelaskan alat membaca sebelum dipraktekkan ke anaknya langsung. Jadi di sini ada alat membaca. Nama alat ini adalah puzzle cerita ceria box. Nah, cara kerja alat ini. Nah, jadi alat ini berbentuk kotak dan di depannya di sini ada tulisan puzzle cerita ceria berwarna ungu. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, di sini ada dua gambar dan ada 2 cerita. Nanti dicocokkan yang sama dengan sesuai gambar berdasarkan judul yang ada di atas ini. Misalnya ini Sore yang Indah Bersama Nenek. Nah, gambar mana yang cocok antara ini dengan ini? Nanti ditempelkan di sini dan disesuaikan dengan cerita yang sama. Nah, jika cerita ini terjawab semuanya, karena satu cerita berisi 3 pertanyaan, maka 2 cerita berisi 6 pertanyaan, maka si pembaca boleh mengambil hadiah yang ada di samping sini dan sini. Jika terjawab 1 pertanyaan, maka boleh mengambil 1. Jika terjawab semuanya, boleh mengambil semuanya. Sekian penjelasan untuk alat membaca. Selanjutnya mari kita praktekkan. Nama saya Sauki, kelas 3 SD. Oke, langsung saja kita mulai. Ini alatnya bisa dibuka. Jadi di sini alatnya, adiknya cukup menyesuaikan, cocokin dengan judul yang ada di sini, di gambar sini. Cocokin yang ada di sini. Ini gambarnya yang cocok dengan judul yang ada di atas ini itu apa? Terus di sini ada cerita. Nanti sambungin sesuai dengan yang digambar. Dapat dipahami? Udah selesai. Kalau udah selesai, boleh langsung untuk cerita pertama bisa dibaca dengan keras. Di sebuah taman ada 6 orang anak-anak yang sedang bermain. Ada 3 orang anak laki-laki dan nenek. Ada 2 anak yang memanjat pohon. 2 anak yang lain sedang berada di dekat nenek, duduk di bangku taman mendengarkan cerita, sedangkan 2 sisanya sedang bermain kejar-kejaran bersama seekor anjing. Suasana taman tampak sangat cerah. Mereka semua terlihat begitu ceria. Nah, itu ada pertanyaan. Nah, sedang berada di mana dan sedang melakukan apa mereka di sana? Boleh langsung dijawab. Memanjat pohon. Memanjat pohon. Bisa lebih keras suaranya? Memanjat pohon dan bermain kejar-kejaran bersama anjing. Ke pertanyaan yang kedua, yaitu
Bersama siapa 6 anak itu pergi ke sana? Bersama nenek. Sama Nenek. neneknya. Oke, betul. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cuaca di sana? Cerah. Cerah? Oke, betul. Oke, selanjutnya ke cerita yang kedua. Ayo dibaca lagi yuk. Kemarin adalah hari yang paling menyenangkan menurutku. Pada hari itu aku berkebun bersamiku. Aku adalah anak perempuan dalam keluarga ini. Saat berkebun aku membantu memetik timun yang sudah besar, sedangkan kakak laki-lakiku membantu memetik tomat yang sudah matang. Setelah hasil panen dikumpulkan, ayah dan ibu mengangkut untuk dijual ke pasar. Aku dan kakakku sangat suka berkebun. Selain membantu memetik timun dan tomat, aku dan kakakku juga membantu menanam benih tanaman yang lain. Aku dan kakakku sangat bahagia saat bisa membantu pekerjaan orang tuaku. Dah. Nah, itu ada pertanyaan lagi tuh. Yang nomor 1, apa yang sedang aku petik? Timun dan tomat. Timun dan Tomat. tomat, betul. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada hari apa mereka semua berkebun? Minggu. Hari Minggu? Betul. Terus yang ketiga, setelah hasil panen terkumpul, apa yang selanjutnya dilakukan oleh ayah dan ibu? Mengangkut. Yang di kebun itu? Ya betul. Kalau ini kan udah selesai. Karena udah selesai, udah benar semuanya, berarti ini yang di sini boleh diambil semuanya. Ayo diambil. Ada berapa yang didapat? 6. Berarti 6 pertanyaan udah dijawab dengan benar. Karena udah selesai, terima kasih. Jadi di sini saya membuat alat yaitu puzzle pecahan. Karena kasus yang kelompok kami dapat yaitu anak yang mengalami kesulitan untuk memahami konsep pecahan. Jadi di sini saya membuat alat yaitu puzzle pecahan. Jadi di sini puzzle pecahan ini terbuat dari kardus maupun styrofoam yang kemudian dibagi-bagi atau dipecah-pecah untuk memahami konsep pecahan. Seperti pada ini, satu bagian itu dibagi 2, jadi ini untuk memahami konsep pecahan 1/2 dan selanjutnya untuk bagian-bagian yang lainnya. Jadi pada puzzle pecahan ini diharapkan untuk mampu anak-anak memahami konsep dasar dari pecahan, memahami nilai-nilai dari hitungan pecahan, dan memahami pecahan senilai. Untuk menginstruksikannya bagaimana cara menggunakan puzzle pecahan ini saya sudah bersama dengan subjek. Boleh kenalan dulu, Dek, dengan siapa namanya? Oke, dengan Nadia Albab. Jadi di sini, Dek, kita akan belajar mengenai pecahan. Jadi di Albab ini mau dijelasin pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura nih? Maunya Madura aja ya, biar paham ya. Oke. Ya, Mbak Rep punya satu bagian, satu kotak. Nah,
pecahan Ria, ayah kan satu kotak. Nah, sekocak pecahan Ria, ayah pecah bimba nggak Ria? Ayah kocak 1/2 karena setengahnya dari bagian ini. Setengahnya. Mau tambah setengah Ria. Ayah deti 1. Nah, kocak pecahan. Tulis 1/2 karena ini satu bagian dibagi 2 jadi 1. Gimana? Paham? Paham. Jadi ada mbak di satu kotak boleh. Ayah bagi pak empat. Nah, ayah bagi pak empat. Nah, ayah bagi 4 nih. Arya 1 kan hula, ayah bagi 4. Nah, ada disebut 1/4 karena satu bagian Ria, satu kotak Ria bagi pak 4. Ada namanya 1/4 karena situng Ria 1/4 nilainya Ria situng 4, Ria situng 4, Ria situng 4. Nah, sarean Ria deti 1. Hitungannya 1/4 gimana? Tulisannya 1/4. Nah, tulis 1/4 per kotak Ria bernilai 1/4. 1/4. Bagus. Ini juga 1/4. 1/4. Ini juga 1/4. Nah, ada kan 1/4 ya dek. Nah, ada kalak bimba. Mun 1/4 Ria, tambah 1/4 Ria, Arya sama dengan 2 dari per 4. Gimana? Paham? Tambah satu ngerti. Berarti berapa per 4? 3/4. Kemarin tambah Ria. Jadinya 4/4 atau disebut 1 bagian. Gitu. Paham adik? Dialba paham kan lah ya? Kan mak ngerti ya pecahan ya. Lagi mana sekolah, harap terapakin angkui mun beda pecahan-pecahan, ra angkui cara nanyetong kayak gini gitu ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama kakak Narin. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat ya untuk tetap belajar di rumah. Hari ini kakak ingin menjelaskan tentang bangun ruang. Apa kalian tahu arti dari bangun ruang? Oke, kakak jelaskan ya. Bangun ruang ialah suatu bentuk yang mempunyai ruang dan isi. Ada bermacam-macam bentuk bangun ruang. Tapi kali ini kakak hanya akan menjelaskan 3 saja bentuk bangun ruang. Apa saja sih yang akan kakak jelaskan? Yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang balok. Lalu yang kedua, kakak akan menjelaskan tentang bentuk kubus. Dan untuk yang terakhir, kakak akan menjelaskan bentuk bangun ruang prisma segitiga. Lucu kan warna-warnanya? Kakak akan menjelaskan bangun ruang kubus. Bisa adik-adik lihat di sini. Kubus memiliki 6 sisi. Jika kita bentuk seperti ini, sisi kubus memiliki 6 sisi yang bentuknya sama, yaitu depan, belakang, kanan, kiri, dan juga atas
atas bawah sama-sama memiliki sisi persegi seperti ini. Contoh apa saja sih yang berbentuk kubus? Kalian tahu? Contohnya seperti kubik, kotak kado, ataupun bentuk Rubik. Dan untuk yang kedua, kakak akan menjelaskan bentuk balok atau persegi panjang. Balok sendiri jika kita buka, dia memiliki 6 bentuk sisi ruang. Untuk sisi depan dan belakang memiliki bentuk persegi. Untuk 4 sisi lainnya, yaitu sisi atas, bawah, dan kanan kiri, balok memiliki bentuk sisi persegi panjang. Contoh apa saja sih sehari-hari yang bisa kita lihat yang berbentuk balok? Contohnya kotak tisu, kotak pensil, dan juga kotak sepatu. Untuk yang terakhir ialah prisma segitiga. Prisma segitiga ialah bangun ruang yang memiliki atas dan alas yang berbentuk sama. Karena yang kita bahas adalah prisma segitiga, maka atas dan juga alasnya haruslah sama, berbentuk segitiga. Untuk benda yang kita jumpai sehari-hari berbentuk prisma segitiga ialah tenda yang berbentuk segitiga. Sekian dari kakak, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.